Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifah wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair libtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila rijal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin wassahabati ajmain susan ila Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali summa ila arwahi jamit tabi'in wa atba'ut tabi'in bisanin ila yaumiddin summa ila arwahil ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal mutakallimin was sufiyin susan ila Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasu min syadal ajin summa ila Syekh Ja'far Shadiq summa ila Kiai Haji Muhammad summa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa khalina wa khalatina wa ammina wa ammatina wa liman ahsana ilaina khususan ila muallif hadzal kitab Muhammad bin Allan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki fi kitab Dalilil Falihin li Turuqi Riyadhus Shalihin syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan li sihhati Bapak Ian Suharnaya ya, dan juga Bapak Solihin yang sedang sakit jatuh dari motor, jatuh dari angkot ya. Syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita semua masih diberikan kesehatan, panjang umur, tetap iman dan Islam ya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita, termasuk kewajiban thalab ilmu ya. Lubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nah, jadi menuntut ilmu itu dari mulai ayunan, dari mulai buayan sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada batas waktunya ya. Jadi bapak-bapak yang tua, yang muda, kalau ada kesempatan tetap harus hadir di majelis ilmu, dimanapun majelis ilmu itu berada ya. Apalagi yang dekat dengan kita di Pesona Batavia, wayahna harus melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Malam hari ini saya akan melanjutkan bab yang kemarin kita membahas tentang bab islah ya. Islah, mendamaikan dua saudara kita yang berseteru gitu ya. Babul islah bainan nas. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana kita harus mendamaikan dua saudara kita yang berkelahi ya, berseteru. Harus kita damaikan ya, walaupun secara naluriah kita punya perasaan nggak enak, kesel dan lain sebagainya, itu jatahnya hanya 3 hari. Setelah 3 hari, keempat harinya wayahna cek Sunda mah kudu membebaskan, hilangkan kekesalan kita, baper kita dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang babu fadli dha'fatil muslimin
wal fuqara'i wal khamilin. Bab tentang keutamaan apa? Orang-orang mustad'afin, ya, du'fatil muslimin, orang-orang yang lemah di kalangan orang-orang Islam. Wal fuqara, dan juga orang-orang fakir. Wal khamilin, dan orang yang tidak terkenal, ya. Ini bab ini jangan disalahartikan kita harus jadi orang miskin, ya. Jangan disalahartikan kita harus diam-diam baik gitu ya. Tetapi Allah dan juga Rasulullah SAW sangat menghargai orang-orang yang lemah, ya, orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak terkenal di dunia, tapi terkenal di akhirat, terkenal di langit. Kan ada tuh, ada dulu cerita orang itu tidak terkenal di dunia, tidak terkenal di dunia, tetapi terkenal di langit, ya, sangat diharapkan kehadirannya di langit oleh para malaikat. Nah ini salah satunya. Bahkan ada kelompok masyarakat di kita selalu mengagungkan kaum mustad'afin, ya, kaum orang-orang yang lemah. Nah, sementara pada umumnya manusia itu mencibirkan terhadap orang-orang yang lemah. Allah, dia kan miskin. Allah, dia kan nggak punya apa-apa, gitu ya. Nah, malam ini coba akan kita baca Quran dan hadisnya terhadap babu fadli du'fatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin, ya, bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah di kalangan orang-orang muslim, orang fakir dan orang yang tidak terkenal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim di surati Al-Kahfi ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu la ta'du aynaka anhum, ya. Wasbir, dan bersobarlah nafsaka atas dirimu, ma'al ladina, beserta orang-orang yad'una rabbahum, yang berdoa mengharap atas Tuhannya, ya, bil ghadati, pada pagi hari, wal asyiyi, dan juga pada petang hari, yuriduna wajhahu, dan berharap atas ridhonya Allah, atas wajahnya Allah. Wala ta'du aynaka anhum, dan jangan, ya, aynaka, matamu berpaling atas mereka. Nah, ini orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya, berharap kepada Allah bil ghadati wal asyi, di pagi hari maupun di petang hari, ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, ya. Mudah-mudahan kita yang selalu ingat kepada Allah, selalu sholat berjamaah 5 waktu, ya, dengan ketawaduan kita, dengan rasa rendah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang fadlu du'fatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini ada hadis, ya, ada hadis tentang cerita orang yang ahlu surga dan ahlu nar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Harisah bin Wahb radhiyallahu anhu, dari Harisah bin Wahab, ya, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ala akhbarukum bi ahlil jannah, ya, Rasulullah bersabda, maukah kamu aku akhbarkan,
aku kabarkan bi ahlil jannah, ya, tentang ahli surga, ya. Apa itu? Kullu dhaifin mutadhaffin, ya, setiap orang yang lemah dan juga dilemahkan. Lau yuksimu 'alallahi la abarra, ya. Tetapi dia ketika dia bersumpah, lau yuksimu 'alallah la abarra, ketika dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, maka dia meluluskannya. Artinya ketika dia bersumpah dan lain sebagainya, dia tidak ingkar, gitu ya, tidak ingkar terhadap Allah, terhadap sumpahnya. Ala akhbirukum bi ahlin nar, maukah kamu aku tunjukkan tentang ahli neraka? Apa? Kullu utullin, ya, setiap orang yang keras, kasar, ya, jawadin, dan juga jawad. Nah, ini jawad di sini diartikan sebagai orang yang hubbud dunya, numpuk-numpuk kekayaan, gitu ya. Nah, di sini diartikan sebagai jawad di sini wa huwa kama fil hadis al marfu bi tariqil haq, hubbud dunya, orang yang cinta sama dunia. Cinta sama dunia bukan berarti orang yang kaya raya, ya. Bukan berarti orang yang kaya raya, boleh jadi orang kaya raya tapi rajin bersedekah. Nah, itu beda lagi, ya. Saya pernah cerita, ada orang yang pas-pasan tapi hubbud dunya, ya. Artinya dengan kepas-pasannya dia tidak beribadah kepada Allah. Cuma punya misalkan sepeda satu yang butut, gitu ya. Bukan sepeda kayak Pak Widodo, ya. Pak Widodo mah sepedanya bagus. Misalkan gitu, dia punya sepeda satu tapi butut, gitu ya. Dia tidak mau beribadah karena memang ngurusin sepedanya itu terus. Jadi ibadahnya terhalang oleh sepedanya, terhalang oleh kekayaannya walaupun hanya sedikit. Beda dengan orang kaya tetapi tidak terbelenggu dengan kekayaannya. Nah, ini di sini maksudnya jawad bi fathil jim wa tasydidil waw bid-dhani al-mu'jamah wa huwa jamu'ul manu'u wa qila ad-dhahumul mukhtalu fi mishatihi wa qila al-qasiru wal batin, ya. Jadi orang kaya tapi pelit, itu maksudnya, tidak mau bersedekah, bahkan dia terbelenggu dengan kekayaannya, ya. Kenapa kamu enggak sholat? Aku sorry ya, bisnis saya terlalu banyak ini, jadi boro-boro ngurusin sholat. Kalau terganggu dengan sholat, maka sekian triliun, sekian M bisnis saya akan melayang, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan jawad. Apalagi mustakbirin, ya, mustakbirin, orang yang sombong. Nah, ini orang yang sombong itu orang yang utul, keras, kasar, jawad, dan mustakbirin, orang yang sombong, ya. Orang keras, orang numpuk harta, dan juga orang yang sombong. Nah, ini jangan sampai kita termasuk salah satu dari ahlun nar. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin, ya. Mudah-mudahan. Tapi bukan berarti di surga itu tidak ada orang kaya, ya. Nabi Sulaiman kan kaya, tapi Allah janjikan masuk surga, ya. Bahkan sufi yang sangat terkenal, Al-Attar, ya.
Al-Attar itu salah satu sufi yang terkenal, tetapi tidak terbelenggu dengan kekayaannya. Sufi yang kaya, ahlu tasawuf yang kaya raya, tetapi tidak terbelenggu dengan kekayaannya. Itu beda lagi. Hadis yang lain, Rasulullah bersabda ya, wa an abil Abbas Sahl bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abi Abbas Sahl bin Sa'dil As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Abi Abbas ya. Qala, Rasul bersabda, marra rajulun 'alan nabi ya, melewat salah seorang ala nabi, pada nabi ya. Faqala li rajulin indahu jalisin, maka Rasul bersabda atau nanya ke orang yang duduk di samping Nabi, ma ra'yuka fi hada, bagaimana pendapatmu tuh orang yang barusan lewat. Faqala, si yang duduk itu berkata, rajulun min asrofin nas. Oh, itu yang barusan lewat itu orang asrof, orang yang orang mulia, apa bahasanya, aristokrat lah. Aristokrat barusan jalan. Ada wallah hariyun in khatiba ayyunkah. Demi Allah ya, apabila hariyun in khotobah, apabila orang itu meminang, khitbah maksudnya, khitbah meminang kepada seseorang, ayyunkah, ya pasti oleh orang yang dipinang itu pasti akan dinikahkan gitu ya. Wa in syafa'a ayyusyaffa, dan apabila dimintai syafaat, dimintai pertolongan, ayyusyaffa, maka pasti pasti dia akan memberikan syafaatnya atau diterima syafaatnya, diterima syafaat. Jadi itu orang yang pertama melewat. Pasakata Rasulullah, maka Rasulullah sukut diam ya. Summa marra, kemudian ngelewat lagi rajulun, salah seorang. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada orang yang duduk di samping Rasul itu, ma ra'yuka fi hada, bagaimana pendapatmu dengan orang yang kedua ini. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata Faqala, maka Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, maka dia berkata, yang duduk di samping Rasulullah itu berkata, hada rajulun min fuqara'il muslimin. Oh, yang ini mah orang fakir di kalangan orang-orang Islam ya. Ya, hada hariyun in khotoba alla yunkah. Seandainya kalau dia melamar seseorang, alla yunkah, pasti tidak akan dinikahkan atau tidak akan diterima lamarannya sehingga dia bisa nikah gitu ya. Wa in syafa'a alla yusyaffa ya, dan apabila dia memberikan syafaat pasti tidak akan diterima syafaatnya. Wa in qala, maka apabila dia berkata alla yusma'a liqaulihi, pasti omongannya tidak akan didengar gitu ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, hada khairun, oh yang ini lebih baik, min il ardi, dari seluruh penduduk bumi ya. Mislah hada, daripada yang tadi yang pertama. Daripada yang pertama, orang apa? Orang yang aristokrat gitu ya, dan kamu menyangkanya orang itu kalau melamar seseorang akan diterima lamarannya, kalau dia memberi syafaat maka pasti akan diterima.
syafaatnya dan lain sebagainya. Jadi beda gitu ya, apa yang kita lihat dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi catatannya fuqara'il muslimin yang ahlul ibadah. Ya, kan ada juga orang miskin tetapi tidak ibadah gitu ya. Nah, itu kan rugi dua kali kan, di dunia sengsara gitu, di akhirat sengsara. Ya, jadi jangan sampai kita sengsara di dunia dan akhirat, atau peperiheun di dunia sengsara, di akhirat mah ulah sengsara. Ya, tahu nggak peperiheun? Parasit tahu nggak peperiheun? Ya, ya. Apa peperiheun itu? Jadi ya di dunia sengsara atau di akhirat mah jangan sengsara. Ya. Jadi artinya walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi kita rajin ibadah, tawadhu, jangan banyak maksiat gitu. Karena orang yang ya tidak punya apa-apa tetapi dia rajin sholat, rajin ibadah, justru dia masuk surganya duluan daripada orang kaya tukang ibadah. Nah ini bandingannya, orang miskin tukang ibadah, orang kaya tukang ibadah. Itu masuk surganya mana duluan? Orang miskin tapi rajin ibadah. Karena orang kaya mah hisabnya lama, ya, ditanya itu. Di bandara banyak bawaan. Iya, dicek dulu pakai lie detector gitu ya. Punya mobil, ini mobil dari mana ini? Hasil korupsi atau hasil yang benar? Tanya dulu. Terus dipakai untuk apa? Ya, dipakai naikin perempuan lain atau enggak? Nah, itu hati-hati itu ya. Nah, jadi mobil ini dipakai ibadah atau dipakai maksiat? Karena ada itu yang punya mobil bagus, pakai nongkrong di puncak, ya, pakai nongkrong di puncak, lumayan katanya malam minggu dapat. Itu mah kekayaannya tidak ditasarrufkan, tidak dipakai untuk ahlul ibadah. Hilang selama setahun. Iya. Ya, orang sudah masuk surga, dia mah masih terus dihisab, dimizan. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini bukan ngupahankan miskin ya. Tahu ngupahan? Ya, bukan memberikan sesuatu apa ya? Ya, dari orang-orang yang enggak punya apa-apa. Tapi ingat, ini dalam ajaran yang lain, wah ini katanya apa? Ajaran yang kurang bagus. Disuruh orang Islam itu jadi orang miskin. Bukan ya. Jadi jangan dipahami hadis ini, bab ini menyuruh kita untuk jadi orang miskin. Tetapi kalau memang takdir Allah seperti itu, ya kita terima saja, gitu ya. Justru orang-orang yang fuqara wal masakin wal mustad'afin ya, tetapi ahlul ibadah, nah ini harus roja gitu ya. Harus optimis bahwa kita nanti di yaumil kiamah akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak keterangan-keterangan atau tafsirannya tentang bagaimana orang yang kekayaannya pas-pasan tetapi ditasarrufkan untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Itu justru akan lebih mudah hisabnya nanti di yaumil qiyamah. Apa yang mau dihisab? Yang punya cuma itu-itunya gitu ya. Makanya kan Umar bin Khattab itu ketika jadi khalifah itu bukan jatuh miskin ya, tapi memang dia nggak punya apa-apa. Ya, bahkan katanya gamisnya aja itu cuma 2,
Jadi kalau yang satu dipakai, yang satu lagi dicuci, dijemur gitu ya. Pernah di sebuah hari Jumat, di salah satu hari Jumat, jamaah sudah menunggu kedatangan Khalifah Umar bin Khattab. Waktu mungkin sebentar lagi sudah mau masuk waktu sholat Jumat. Nah ini Khalifah kemana? Susulin ke rumah Khalifah. Tahu-tahunya Umar bin Khattab sedang bersembunyi di balik pintu. Ditanya oleh sahabat, ya Khalifah, lagi ngapain? Sebentar lagi mau masuk waktu Jumat. Kata Umar bin Khattab, tunggu sebentar, gamis saya itu sedang dijemur, belum kering ya. Nah, itu saking luar biasanya ya. Siapa? Umar bin Khattab. Ya, nih saking dia tawaddunya dan juga dia waro'inya ya dalam masalah-masalah kekayaan. Oke, Bapak-bapak, hadis yang berikutnya ini dari Abi Sa'idin Al-Khudri ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ihtajjat al-jannah wan nar. Nah, jadi dalam hadis ini berdebat apa? Al-jannah wan nar, surga dan neraka itu berdebat. Apa? Faqalat an-nar, berkata neraka itu, bil jabbarun wal mutakabbirun. Ya, di dalam neraka itu isinya jabbarun. Jabbarun itu penguasa yang zalim gitu ya. Wal mutakabbirun, dan juga orang-orang sombong. Ya. Wa qalat al jannah, dan berkata apa? Surga. Fiyi, maksud fiyi itu fil jannah du'afaun nas, orang-orang yang lemah ya, manusia-manusia yang lemah. Wa masakinuhum, dan juga orang-orang miskin ya. Faqadallahu bainahuma, faqadallah ya, maka memutuskan Allah bainahuma, atas surga dan neraka. Annaka rahmati arhamu bika man asya ya, sesungguhnya kamu rahmati ya, atas rahmatku, wa arhamu bika man asya, dan atas kasih sayangku gitu ya, man asya, siapa yang aku kehendaki. Nah, ini Allah memutuskan kepada keduanya, dan bahwasanya di surga itu atas rahmatku dan kasih sayangku ya, man asya'a, dan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini melalui mulut Nabi ya. Jadi Nabi menyampaikan seperti itu. Jadi boleh jadi di surga itu ada orang kaya, tapi orang kaya yang mendapatkan rahmat dari Allah dan yang mendapatkan rahimnya dari Allah ya. Wa an nakan nar ya, adapun sesungguhnya bagimu di neraka, adabi itu atas adabku, u'adzibu bika man asya'u, yang aku siksa ya, atas kehendakku, atas yang aku kehendaki. Wali laikuma alayya mal'uha ya. Dan masing-masing atas surga dan nerakanya itu aku penuhi ya. Jadi maksudnya perdebatan antara surga dan neraka, yang mengatakan bahwa di surga adalah orang-orang miskin tetapi ahlul ibadah kepada Allah, orang-orang yang lemah. Di neraka orang-orang jabbarun wal mutakabbirun ya. Perdebatan kedua itu dilerai oleh Rasulullah, dan dijelaskan bahwa
orang-orang di surga itu atas rahmat dan rahimnya Allah. Orang-orang yang berada di neraka itu atas adabnya Allah, ya. Jadi dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa orang masuk surga itu bukan semata-mata karena amalnya, tapi karena rahman dan rahimnya Allah, ya. Jadi kalau hitungannya karena amal ibadah kita itu belum seberapanya, ya, belum seberapanya untuk menebus tiket masuk ke surga, ya. Makanya dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahman dan rahimnya Allah. Tetapi orang masuk neraka itu karena memang keadilannya Allah, ya, keadilannya Allah dan karena azabnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai, ya, kita berbangga diri, oh saya nih udah sholat 5 waktu nih, sudah punya tiket masuk surga. Nah, itu khawatir kita masuk dalam mustakbirun, orang yang sombong, ya. Kita tetap harus tawaddu, ya, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak-bapak serta hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'tir rajul al-'azim, ya, saminu as-saminu yaumal qiyamah. Innahu, ya, sesungguhnya layati akan datang ya di yaumil qiyamah apa? Ar-rajulul 'azim as-samin, orang yang gemuk, ya, orang yang besar, ya, yaumal qiyamah, di hari kiamat. La yazinu indallah janaha ba'udah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut di sisi Allah itu ibarat sayap nyamuk, ya. Janaha ba'udah, janaha ba'udah itu sayap nyamuk. Jadi apa artinya orang itu gemuk gitu, ya, besar gitu, tetapi amaliyahnya sedikit, ya. Nah, bahkan di dalam hadis yang lain itu akan ada ini perumpamaan, akan ada orang yang gemuk besar apa amal ibadahnya, tetapi pas ditimbang seperti kapas, ya, enteng. Terus selidik punya selidik, ya, hisab punya hisab, ternyata banyak amalnya yang tidak ikhlas di hadapan Allah. Naudzubillahi min dzalik, ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang kayak gitu. Orang yang ibadahnya banyak, ya, sholatnya banyak, ngajinya banyak gitu. Kelihatannya oleh kita seperti itu. Tapi nanti di yaumil qiyamah pas dinimbang, loh ini mah seperti kapas, enteng, ya. Nah, bahkan ada orang yang ya amalnya tidak terlalu banyak, tetapi keikhlasannya benar-benar ikhlas di hadapan Allah. Jadi seperti besi, seperti batu, itu ada orang yang seperti itu. Nah, ini hadis ini menjelaskan layatir rajulul azim as-samin yaumal qiyamah la yazinu, ya, setelah di mizan indallah, di sisi Allah, janaha ba'udah, itu seperti sayap nyamuk, itu, ya. Naudzubillahi min dzalik. Muttafaqun alaih. Ini jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, supaya amal kita makbul, ya, diterima di sisi Allah, pertama amal itu harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, ya, ittiba pada Rasulullah SAW. Yang kedua harus ikhlas, ya, ikhlas itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dibicarakan si anu gitu, ya, tetapi karena semata-mata
mukhlishina lahuddin ya, karena ikhlas. Itu Bapak-bapak, satu hadis lagi. Nah ini wanhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annam ra'atan sauda'a kanat takumul masjid aw syabat ya. Sesungguhnya ada imra'atan, ada perempuan ya, sawada, yang hitam ya, karena takumu al masjidah au syabat, yang tukang nyapu-nyapu gitu ya. Nah di sini takumu bermakna kalau di sini mungkin takmir ya, tukang pel gitu ya, tukang ngurus-ngurus ya, Pak Haji lah dengan marbot lah ya. Tapi di sini marbotnya ada perempuan, tetapi dalam riwayat yang lain au syabat, dia seorang pemuda laki-laki. Fafaqadaha au faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah merasa kehilangan gitu ya. Fasa'ala anha au anhu, maka Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat ya, bahkan kepada para sahabat yang lain. Faqalu, para sahabat yang lain mengatakan mata sudah meninggal. Qala, Rasulullah bersabda lagi, apalah kuntum adantumuni bihi ya, mengapa engkau tidak memberitahuku gitu ya. Pakannahum soggoru amroha au amrohu ya. Kata para sahabat itu menyangka bahwa hal ini ya, ini masalah kecil, yang meninggal itu orang marbot yang ya kecil lah gitu ya, urusannya kecil lah gitu ya. Pakola, maka Rasulullah bersabda, duluni, tunjukkan kepadaku, ala kubrihi, atas kuburannya, pada luhu ya, fasolla alaiha summa qala, maka menunjukkan sahabat itu, bahkan Rasulullah summa qala berkata, inna hadhil kubur mamlu'ah dulmatan, sesungguhnya kuburan orang tadi itu mamlu'atu dulmatan, dipenuhi dengan kegelapan, ala amliha wa inna Allah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim, sesungguhnya Allah menyinari lahum bagi orang-orang tersebut ya, orang-orang yang mengurus masjid, termasuk salah satu di antara yang tadi bisolati alaihim ya, dengan solatku alaihim baginya. Jadi Rasulullah ketika bertanya tentang orang yang suka nyapu-nyapu itu tadi kemana gitu, tahu-tahu sahabat yang lain udah mati Rasul, udah meninggal Rasul. Rasul akhirnya cek Sunda curing haknya, kenapa tuh tidak memberitahuku? Ya sahabat menyangkanya, alah itu mah orang nggak terkenal ya, udah miskin hitam lagi gitu ya. Nah, ya saya kira itu persoalan yang tidak terlalu wah gitu ya. Tapi kata Rasulullah, justru itu yang membuat aku kehilangan. Ya kalaupun di kuburnya itu kubur-kubur yang lain mamlu'atun dulamata ya, gelap gitu. Tetapi kuburan dia itu karena ngurus masjid, karena dia tukang ibadah gitu ya. Yunawwiruha lahum bisolati, itu akan disinari kuburnya karena dia tukang ngurus masjid ya, tukang ngurus masjid dan juga tukang sholat ya. Pak Haji Weli jangan merasa ngurus masjid honorna saeutik ya, nah gitu nya, honorna kan saeutik ya.
Kalau saya banyak banget. Redang dia, Ya. redang. Ya, jadi benar harus ikhlas. Itu dengan nyapu dan lain sebagainya ini membuat ahlul masjid yang lain lebih nyaman. Buatlah masjid ini nyaman sehingga amal kita walaupun mungkin dilihat oleh manusia yang lain tidak terlalu bermanfaat, justru di hadapan Allah ini sangat bermanfaat. Itu saja, mudah-mudahan ini semua menjadi nasihat bagi kita, termasuk menjadi nasihat bagi saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.